Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan kegiatan pembelajaran kita mengenai aliran teologi atau aliran ilmu kalam, yaitu aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Secara umum, pengertian dari Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang mengikuti tradisi ajaran Nabi Muhammad dalam hal ini. Secara umum aliran Asy'ariyah ini adalah secara umum aliran teologi ilmu kalam ini dibagi menjadi dua, yaitu aliran Asy'ariyah yang dipimpin oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua adalah aliran al-Maturidiyah yang dipimpin atau yang didirikan oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Imam Hasan al-Asy'ari ini lahir dan hidup di kota Basrah, Irak, sementara Imam al-Maturidi lahir di daerah atau berdakwah di daerah Samarkand. Dulu itu masuk Uni Soviet Rusia, tapi sekarang sudah merdeka sendiri dengan negara Uzbekistan. Jadi kota Samarkand itu sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Baik, langsung saja kita teruskan, kita bahas satu-satu. Aliran Asy'ariyah itu siapa? Aliran Maturidiyah itu apa? Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Kelompok Asy'ariyah menisbatkan pada namanya, sehingga dengan demikian pendiri mazhab ini adalah Abu Hasan al-Asy'ari atau disebut dengan Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah. Dari nama lengkapnya itu tadi dapat kita ketahui bahwa Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah masih keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari. Kita dapat mengetahui bahwa dulu pada pelajaran sebelumnya dalam perang Siffin itu ada peristiwa tahkim kan, peristiwa arbitrase atau perundingan yang dilaksanakan oleh Abu Musa al-Asy'ari sebagai duta atau wakil dari Sayyidina Ali. Kemudian ada juga Amr bin As sebagai wakil dari Muawiyah. Selanjutnya adalah tokoh dari aliran Asy'ariyah. Dari setiap aliran itu pasti mempunyai banyak tokoh ya yang mengembangkannya. Pada perkembangannya aliran ini dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shirazi, kemudian ada Al-Qadli Abu Bakar al-Baqilani, ada lagi Abu Ishaq al-Isfifyani, ada Abu Hamid al-Ghazali, ada lagi Imam Fakhrul Razi. Abu Hamid al-Ghazali ini adalah Imam al-Ghazali yang sering dibahas di pondok-pondok pesantren itu, yang terkenal itu ya. Kemudian doktrin atau ajaran dari aliran Asy'ariyah ini apa saja? Ilmu kalam itu kan ilmu yang membahas mengenai Allah, Al-Quran, Nabi, dan seterusnya ya. Ajaran yang terkenal dari aliran Asy'ariyah yang utama adalah mengenai sifat Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan itu mempunyai sifat, dan sifat itu bukan merupakan zat. Kemudian pandangan aliran Asy'ariyah mengenai Al-Quran adalah kalamullah yang bersifat qadim. Qadim itu artinya ya terdahulu. Kemudian menurut aliran Asy'ariyah, manusia dapat melihat Tuhan kelak di akhirat. Melihatnya itu sebagaimana jelasnya melihat bulan purnama. Tapi Tuhan bukan bulan purnama ya. Maksudnya Tuhan tidak menyerupai bulan purnama, hanya saja kejelasannya itu seperti kejelasan saat kita di dunia melihat bulan purnama. Kemudian mengenai perbuatan manusia, aliran Asy'ariyah ini berpandangan bahwa manusia tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri, namun manusia wajib berusaha. Dalam pembelajaran yang dulu sudah kita pelajari mengenai aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Kalau aliran Qadariyah itu menganggap manusia itu tidak mampu melakukan perbuatan sendiri, bahkan manusia itu seperti wayang.
Kalau menurut aliran Qadariyah, manusia itu mampu menciptakan perbuatannya sendiri, namun aliran Asy'ariyah ini berbeda dengan keduanya. Tidak seperti aliran Qadariyah, juga tidak seperti aliran Jabariyah. Jadi aliran-aliran ini di tengah-tengah. Manusia tidak bisa menciptakan, namun wajib berusaha. Kemudian mengenai keadilan Tuhan, menurut Asy'ariyah, Tuhan tidak mempunyai kewajiban terhadap makhluk. Jadi keadilan Tuhan menurut Asy'ariyah adalah kudrat iradatnya Tuhan itu sendiri, yaitu kehendak dan kuasa Tuhan itu sendiri merupakan sebuah keadilan. Kemudian mengenai dosa besar, aliran Asy'ariyah ini menganggap bahwa manusia yang melakukan dosa besar bukanlah kafir. Dia tetap mukmin, hanya saja akan mendapat pengadilan dari Allah kelak di hari pembalasan, di hari kiamat. Ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kemarin menganggap bahwa manusia yang berdosa besar itu terletak di manzil bainal manzilatain. Kalau aliran Khawarij justru lebih ekstrim. Orang yang berdosa besar dianggap kafir. Dosa besar itu apa saja, nanti akan ada bab sendiri yang membahas mengenai dosa besar. Dilanjutkan aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi atau aliran ilmu kalam yang bercorak tradisional rasional. Kalau aliran Asy'ariyah tadi lebih bersifat tradisional. Nama aliran ini dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbahkan kepada Mansur al-Maturidi yang berpijak pada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami. Aliran Maturidiyah digolongkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran yang bercorak rasional. Kalau Asy'ariyah tadi ya tradisional, kita gak pakai jelimet. Kalau Maturidiyah ini jelimet dengan menggunakan dalil-dalil yang sulit untuk dipahami. Tapi bagi orang yang berakal, bagi orang-orang pintar, justru itu yang baik. Tapi kalau orang-orang yang di desa, orang-orang yang tidak suka berpikir, yang hatinya rendah, itu lebih suka ikut kepada Imam Abu Hasan Asy'ari karena lebih mudah dipahami, lebih gampang. Imam al-Maturidi ini hidup di Samarkand ya. Secara umum Maturidiyah itu menjadi dua golongan lagi, terpecah menjadi dua golongan lagi. Yang pertama berada di kota Samarkand yang dipimpin oleh Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian ada lagi nanti berada di kota Bukhara. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur al-Maturidi yang lahir di daerah Uzbekistan atau di daerah Samarkand. Kurang lebih pada pertengahan abad ke-3 Hijrah dan meninggal dunia di kota Samarkand tahun 1333 Hijrah. Di antara guru al-Maturidi adalah Nasr bin Yahya al-Balkhi. Doktrin aliran Maturidiyah secara umum hampir sama dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, yaitu aliran al-Asy'ariyah. Namun perbedaannya terletak pada kalau aliran Maturidiyah ini lebih rasional, jadi penjelasannya lebih rinci, lebih jelimet. Kalau Asy'ariyah itu lebih simpel, mudah dipahami. Sama. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru. Jadi menurut aliran Maturidiyah, di kalam atau Al-Quran itu ada yang bersifat kalam nafsi, ada yang bersifat kalam yang tersusun dari huruf. Kalau aliran Mu'tazilah kan menganggap Al-Quran itu ya suara dan huruf, jadi bisa musnah, bisa rusak. Sementara aliran Al-Asy'ariyah ini menganggap bahwa kalam itu ya qadim,
Ya. Kemudian aliran Maturidiyah ini menjelaskan keduanya, mengambil keduanya dan menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah yang apa ya, yang bersifat apa ya, yang saya ulangi, Al-Quran merupakan kalamullah ya sama yang bersifat qadim. Nah, itu disebut dengan kalam nafsi. Kemudian ada juga kalamullah yang bersifat hadis atau baru, yaitu yang terdiri dari huruf dan suara yang kita dengar atau kita baca berhari-hari, huruf mushaf itu. Kemudian mengenai akal dan wahyu, menurut Al-Basdawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Adapun yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. Jadi menurut Al-Basdawi, mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan buruk dapat diketahui melalui akal, sedangkan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk hanya dapat diketahui melalui wahyu. Wahyu itu artinya adalah maksudnya wahyu itu adalah Nabi dan Rasul dan Al-Quran hadis. Jadi menurut Al-Basdawi, tanpa adanya Al-Quran, adanya Nabi dan Rasul, itu manusia itu sudah mampu mengetahui adanya Tuhan, mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Hanya saja manusia tidak mampu beribadah. Maka untuk beribadah harus ada orang yang membimbing, harus ada cuplaknya, yaitu cuplaknya berupa wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja penyampaian saya dalam pembelajaran kita kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, mungkin kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Ini kita bahas dalam e-learning ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.